Halo, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam kondisi baik. Hari ini kita mau bahas ya satu nabi ya. Dia adalah nabi kecil yang ada di perjanjian lama ya. Dia adalah seorang nabi yang bernama Obadya ya. Jadi dia adalah nabi Obadya, dia ada di kitab-kitab nabi kecil dan hari ini kita akan belajar dari kisah apa yang terjadi di kitab Nabi Obadya. Ya, Obadya, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Ya, dia seorang nabi yang beberapa penafsir mengatakan bahwa dia adalah seorang keturunan dari Edom. Ya, tapi di bagian ini memang tidak terlalu nampak atau tidak terlalu jelas dia keturunan dari mana. Cuma disampaikan bahwa penglihatan Obadya. Apa yang terjadi di dalam kitab Obadya ini? Kitab ini terdiri dari satu pasal yang hanya terdiri dari 21 ayat. Nah, dari 21 ayat ini terbagi di dalam beberapa bagian. Yang pertama, bagian tentang Obadya sendiri yang dipanggil oleh Tuhan, bahwa apa yang disampaikan adalah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Itu paling tidak muncul 4 kali. Di ayat 1, ayat 4, 8, dan 18. Sehingga hal ini menegaskan tentang apa yang disampaikan oleh Obadya adalah pesan Tuhan. Pesan apa yang disampaikan oleh Obadya? Yaitu pesan tentang nubuat ya, tentang Edom. Apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh Edom. Nah, sebelum kita masuk di sana, kita tahu bersama Edom adalah keturunan daripada Esau ya. Bangsanya Esau, sedangkan Israel itu adalah bangsa keturunan Yakub. Yakub dan Esau memang pernah terjadi permasalahan ya. Dulu pernah terjadi permasalahan, tetapi hubungan mereka sudah baik sebenarnya ya. Ketika mereka berjumpa di dalam pelarian Yakub, ketika dia pulang bersama dengan keluarganya menjumpai Esau, itu semua udah beres. Tetapi di dalam belakangan-belakangan bangsanya itu terus sering ribut ya, khususnya Edom. Nah, sehingga Obadya ini menyampaikan tentang nubuatan akan apa yang terjadi kepada Edom. Jadi Edom ini beberapa kali ya juga melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Sebagai saudara tertua karena keturunan daripada Esau, harusnya Edom itu lebih melindungi adiknya, yaitu Israel, ya, bangsa Israel atau keturunannya Yakub. Tapi justru di dalam prakteknya bangsa ini tidak melakukannya. Malahan justru tidak sedikit malah mereka terlibat di dalamnya, begitu. Nah, di bagian yang pertama itu menceritakan tentang Obadya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan ini kepada bangsa Edom. Bagian yang kedua itu membahas tentang apa yang akan dialami oleh bangsa Edom. Ya, mereka akan mengalami bahwa mereka bisa dijatuhkan, ya. Mereka bisa direndahkan, bahkan mereka bisa dihabiskan. Ya, orang pintar, orang berhikmat, segala apa yang mereka punya itu dihabiskan. Karena apa? Karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh bangsa ini. Nah, bagian yang ketiga adalah tentang kesalahan-kesalahan daripada bangsa Edom. Ya, jadi kesalahan-kesalahannya tentang keturunannya Esau ini ya. Ini bagian yang ketiga. Sedangkan bagian yang keempat adalah bagaimana Israel sebagai umat pilihan Allah itu tetap mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Ya, walaupun Edom melakukan hal-hal demikian, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi bangsa Israel. Apa aja sih sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh Edom? Ya, kita dapat melihat itu dimulai ayat yang ke-10. Misalnya karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Jadi Edom sendiri memang melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada saudaranya, yang seharusnya melindungi malah melakukan kejahatan itu.
Nah, ini yang Tuhan marah ya. Tuhan marah kepada bangsa ini karena seharusnya tanggung jawabnya sebagai seorang saudara ya, itulah menjaga. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Edom. Nah, yang kedua itu bangsa Edom itu kita bisa lihat ya ayat 11 hingga ayat seterusnya, di mana ketika terjadi sesuatu kepada bangsa Israel, Edom ini diam saja, bukannya membantu menolong, tetapi dia diam saja. Nah, memang kita diingatkannya di dalam kitab Yakobus, jika kita tahu tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Edom tahu kejahatan yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi Edom itu membiarkan, hanya melihat. Ya, jadi ini sebuah pembelajaran juga. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar saudara melakukan kejahatan, kita melakukan kekerasan, tindakan yang merugikan orang lain, tetapi ketika kita hanya diam melihat ya hal-hal yang tidak baik itu pun sudah dosa, ya, sesuatu hal yang tidak baik. Nah, hal yang ketiga adalah bagaimana Edom ini dia senang melihat orang lain susah, dan susah lihat orang lain senang. Ya, waktu mereka mau perjalanan ke Kanaan dari tanah Mesir, mau lewat wilayahnya aja nggak boleh. Kalau lewat perang, ini kan nggak baik, ini kan nggak benar. Harusnya kan mengizinkan, apa salahnya sih cuma lewat aja toh, nggak ada sesuatu yang dirugikan. Tetapi mereka menolaknya. Kalau teman-teman ingat dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Demikian juga ketika mereka ditawan ya oleh bangsa Babel, bukannya membantu, ya mereka hanya melihat. Bahkan dikatakan mereka itu hampir sama seperti orang-orang yang memperlakukan mereka bangsa Israel pada waktu itu. Nah, selain itu juga kesombongan itu menjadi hal yang juga Tuhan tidak senangi daripada Edom. Ya. Mereka merasa dirinya lebih tinggi, lebih mampu, kekuatan militer yang kuat, sehingga dia berkata tidak ada yang sanggup untuk menjatuhkan kami. Kesombongan. Ya, ada banyak kesombongan yang seringkali menjatuhkan diri kita sendiri. Ya. Seperti kapal Titanic misalnya. Seorang perancang mengatakan bahwa nggak mungkin kapal ini tenggelam. Bahkan Tuhan sekalipun. Ya, padahal itu baru tergores dengan gunung es sedikit ya, yang di bagian samping itu kalau kita lihat filmnya ya, itu sedikit sekali. Baru begitu kapal itu aja sudah tenggelam. Karena apa? Kesombongan. Tuhan memang paling tidak suka dengan kesombongan. Nah, saudara, setelah hal ini disampaikan, bagian yang keempat tadi menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel itu akhirnya dipulihkan. Ya, bangsa Israel dipulihkan, tetapi bangsa Edom mengalami hukuman. Nah, dari bagian ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita bisa belajar tentang Tuhan kita itu Allah yang berdaulat atas kehidupan setiap orang. Tidak ada sedikit pun bagian kita yang kita bisa lakukan. Ya, dalam pengertian, kita yang mengatur, nggak bisa. Karena sudah ada Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah mengatur, apa yang jadi bagian kita? Lakukanlah sesuatu yang memang baik. Ya. Jadi, Tuhan mau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Yang tentunya baik itu yang memuliakan Allah. Hari-hari ini, sudahkah kita melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah? Yang kedua, hati-hati dengan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa itu bisa membuat kita jadi terpuruk. Ya, bisa kita jauh dari Tuhan. Ya, kita nggak bisa menyalahkan keadaan, situasi, dan kondisi. Karena setiap keputusan itu kita yang ambil, bukan lingkungan, keadaan, situasi. Karena setiap keputusan yang kita ambil itu keluar dari kita. Oleh sebab itu kita harus belajar kembali, menggumulkan, merenungkan segala sesuatu apa yang akan kita ambil atau kita putuskan. Ya, ada banyak hal. Nah, hati-hati dengan dosa-dosa itu yang bisa membuat kita jadi jatuh, membuat kita jadi tidak bisa bangkit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, percaya akan pemeliharaan Tuhan, bahwa umat Allah akan tetap dipelihara oleh Allah. Ya, mari kita tetap menjaga kekudusan hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Ingat, kita belajar tentang hidup yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab kita yang hari ini Tuhan percayakan? Mari kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Ingat, jangan sombong, jangan merasa diri kita mampu sehingga kita melupakan Tuhan. Ini kita harus belajar rendah hati, ya, sehingga hidup kita senantiasa bisa dan boleh memuliakan
nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dari kitab Obaja boleh menolong dan memberkati kita, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Pelajaran dari kita dari Obaja, tetap sampaikan kebenaran dengan cara yang benar, sehingga kebenaran itu boleh menjadi kebenaran yang boleh nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.